Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Masalah konflik ini berada dalam sifat keamanan manusia yang terdiri dari 7, salah satunya yaitu keamanan komunitas atau community security, di mana keamanan ini berfokus pada masalah kelestarian, identitas kultural, tradisi budaya, dan jaminan keamanan dari konflik etnis, komunal, dan lain sebagainya. Latar belakangnya itu sendiri yaitu Provinsi Lampung mempunyai beberapa catatan konflik yang berrelasi dengan masalah ekonomi, sosial, dan etnis, yang dimana tergabung dalam keamanan komunitas. Konflik yang pertama adalah antara anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDI dengan warga di Dusun Banjarjo, Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kemudian juga ada konflik Bali Nuraga yang terjadi antara warga di Desa Sidorno, Kecamatan Waipanji berkaitan dengan kesalahpahaman dan sentimen warga. Apa saja faktor-faktor penyebab konflik yang terjadi di Lampung? Nah, dalam perspektif human security, terdapat faktor-faktor yang terjadi pada politik, ekonomi, dan sosial. Untuk faktor-faktor yang terjadi di politik sendiri, itu ada faktor politik identitas. Lalu yang kedua, faktor kurangnya penegakan hukum serta keadilan. Dan yang terakhir, faktor sejarah konflik dan trauma yang politik identitas. Politik identitas di Lampung sering berkaitan dengan perbedaan etnis dan agama antara penduduk asli Lampung dengan pendatang dari luar daerah, seperti transmigran dari Jawa. Sejarah konflik serta trauma. Lampung memiliki sejarah konflik sosial yang mencakup perselisihan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Kurangnya penegakan hukum serta keadilan menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah di Lampung. Selanjutnya adalah faktor-faktor ekonomi. Untuk faktor-faktor ekonomi itu sendiri, itu disebabkan karena persaingan sumber daya alam dan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi pada Provinsi Lampung. Saingan sumber daya alam, distribusi yang tidak merata, dan eksploitasi berlebihan oleh pihak-pihak tertentu dapat menyebabkan ketegangan antara komunitas lokal dengan perusahaan atau pemerintah. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, ketidakpuasan dan kecemburuan sosial ketika sebagian besar populasi tidak mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Terakhir kita memiliki faktor-faktor sosial penyebab konflik di Lampung. Apa saja itu? Yang pertama, diskriminasi dan marginalisasi. Yang kedua, kondisi eksternal. Yang ketiga, fanatisme dan intoleransi terhadap agama. Dan yang terakhir, kurangnya resolusi serta dialog konflik yang efektif. Intoleransi serta fanatisme agama. Ketegangan antara kelompok agama yang berbeda dapat memperburuk situasi keamanan manusia dengan menciptakan lingkungan yang intoleran dan penuh dengan kebencian. Kondisi eksternal. Kondisi eksternal seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, atau intervensi politik dari luar dapat memperburuk ketegangan sosial dan ekonomi di Lampung. Kurangnya dialog dan resolusi konflik yang efektif. Ketika isu-isu yang tidak dibicarakan secara terbuka dan diselesaikan secara damai akan cenderung meletus menjadi kekerasan, diskriminasi, dan marginalisasi. Ketika kelompok-kelompok yang merasa terabaikan atau diperlakukan secara tidak adil, mereka mungkin akan mencari cara dengan mengekspresikan ketidakpuasan mereka yang dapat berujung pada konflik serta kekerasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan konflik antar etnis. Yang pertama, meningkatkan kesadaran multikultural, yang mana merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Contohnya dengan mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman dan toleransi dalam kurikulum sekolah, untuk membangun pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan etnis. Apabila sedari kecil sudah diberikan edukasi mengenai hal tersebut, maka akan meminimalisir timbulnya konflik antar etnis itu sendiri. Lalu yang kedua ada mendorong sikap toleransi dan menghormati perbedaan merupakan langkah krusial dalam mencegah konflik antar etnis. Sangat penting untuk mendidik masyarakat agar menghormati perbedaan etnis dan menolak adanya segala bentuk diskriminasi. Kenapa sih kita harus punya sikap toleransi? Karena Indonesia sendiri itu punya lebih dari 1.300 etnis, yang mana hal tersebut harusnya menjadi poin plus atau keunggulan, bukan malah menjadi bumerang. Lalu yang ketiga ada pemberdayaan ekonomi, dapat menjadi alat yang efektif dalam mencegah konflik antar etnis karena biasanya konflik itu muncul karena dipicu oleh hal-hal yang bersinggungan dengan ekonomi. Maka pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Menanggulangi konflik adalah suatu proses yang membutuhkan penanganan yang holistik dan berkelanjutan, di mana beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dialog dan mediasi. Memfasilitasi dialog antar kelompok-kelompok yang terlibat konflik untuk saling mendengarkan dan memahami perbedaan adalah salah satu cara netral yang dapat membantu proses ini. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat, di mana memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian ini bisa melalui pelatihan keterampilan konflik, pembangunan kapasitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran akan pentingnya keragaman dan toleransi. Melalui pendidikan dan kampanye penyuluhan ini dapat dilakukan melalui program sekolah, media massa, dan kegiatan komunitas. Yang keempat ada keadilan dan rekonsiliasi, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan rekonsiliasi dilakukan di antara pihak-pihak yang terlibat konflik, dapat meliputi proses hukum yang adil, restorasi, dan kompensasi bagi korban. Yang kelima, ada kerjasama antar etnis, mendukung dan mendorong kolaborasi dan kerjasama antar kelompok-kelompok etnis dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan konflik, dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun hubungan yang harmonis. Yang ketujuh, ada penegakan hukum, di mana memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif
untuk mencegah konflik dan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan yang dapat memicu konflik. Yang pertama, ada aparat keamanan sebagai institusi yang menetapkan peran pencegahan dan penanggulangan. Kepolisian seharusnya sejak dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi potensi apa yang akan terjadi ke depan di masyarakat. Jangan sampai peran aparat keamanan terlihat kedodoran, kemudian masyarakat mempertanyakan kualitas sumber daya manusia, efektivitas strategi, atau bahkan komitmen dari aparat keamanan kita. Yang kedua, ada aparat pemerintahan. Sikap pemerintah, khususnya pemerintah daerah yang kerap mempercayakan kemampuan masyarakat dan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan persoalan konflik secara mandiri, tapi Bapak Ibu, dalam resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai, sehingga diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif. Yang ketiga, ada tokoh masyarakat. Biasanya menjadi mediator sebagai orang yang memahami cara-cara berkomunikasi dan paham akan akar konflik permasalahan, sehingga pemimpin dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi jembatan antara tokoh masyarakat di komunitas A atau B yang sedang berkonflik, sehingga nantinya menimbulkan efek domino, bukan saja antara tokoh masyarakat, tetapi juga sampai kepada masyarakat dalam pencegahan atau penyelesaian konflik itu sendiri. Yang keempat, yang tidak kalah penting adalah tokoh agama. Para ulama dengan kearifan dan tingginya ilmu agama dapat berperan dengan menggunakan cara-cara humanis, karena biasanya pendekatan yang digunakan itu lebih persuasif ketimbang cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan konflik antar komunitas. Saya harap kedepannya para aktor agama apabila ada konflik mampu menjadi agen rekonsiliasi untuk menjadi inisiator membangun komunikasi yang efektif sehingga menemukan titik terang.